Gara-gara kamu ngeluh kemarin, Sardi jadi bangunin sahur pelan banget. Lihat kan, saya nggak sahur tadi. Lah, emangnya kamu gak punya alarm? Orang lain juga bisa bangun sendiri tanpa suara kentongan berisik. Anak saya nangis terus kalau Sardi terlalu keras. Anak kamu nggak bakal mati cuma gara-gara nangis sebentar. Kamu aja yang lebay. Kamu bilang apa barusan? Kamu pikir gampang ngurusin bayi sambil puasa? Kamu gak tahu rasanya. Jangan mentang-mentang punya bayi kamu seenaknya. Ini bulan puasa, semua orang juga puasa, Bu Anggun. Kamu nggak bisa ngeluh terus-terusan. Sahur, sahur, woi sahur, woi, sahur, 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 sahur. Sardi, kamu bisa gak sih pelan-pelan kalau bangunin sahur? Bayi saya nangis terus tiap kali kamu teriak-teriak. Bu Anggun, maaf, saya kan cuma ngikutin tugas dari Pak RT buat bangunin warga sahur. Kalau nggak keras, orang-orang malah nggak bangun, Bu. Ya tapi jangan sampai bikin rumah serasa mau roboh, Sardi. Tiap kali kamu lewat depan rumah, suara kentonganmu bikin bayi saya nggak bisa tidur. Pelanin dikit bisa kan? Tapi Bu, kalau saya pelan-pelan, gimana nanti warga lain yang belum bangun? Ini tugas saya buat pastiin semuanya bisa sahur tepat waktu. Saya takutnya kalau pelan nanti banyak yang kesiangan. Kamu tahu nggak sih Sardi, orang yang punya bayi tuh butuh tidur. Saya aja udah susah tidur tiap malam karena bayi saya ini bangun terus. Sekarang ditambah suara kentongan kamu yang kayak mau bangunin satu komplek. Kamu harusnya lebih peka dong sama orang lain. Saya paham Bu, saya nggak bermaksud bikin ibu susah. Saya coba deh pelan-pelan kalau lewat depan rumah ibu. Tapi saya benar-benar harus pastiin yang lain bangun juga. Iya, pelanin dikit aja, nggak usah sampai teriak-teriak kayak mau perang. Lagian siapa sih yang nggak bangun kalau jam segini? Oke Bu, maaf ya kalau udah ganggu. Saya janji pelan-pelan kalau lewat sini. Saya kena semprot Bu Anggun lagi. Katanya saya terlalu berisik waktu bangunin sahur. Lah gimana coba kalau nggak berisik? Takutnya warga malah nggak bangun. Terus yang kena marah siapa? Saya juga. Iya Sar, namanya juga ibu-ibu. Serba salah. Dulu saya juga pernah kayak gitu pas masih muda. Pas zaman saya jaga ronda. Ada aja yang marah karena merasa berisik. Tapi giliran nggak dibangunin, mereka marah juga karena kesiangan sahur. Ya itu dia Pak, saya bingung. Kalau saya pelan-pelan, takutnya ada yang nggak bangun. Saya niatnya baik biar semua kebagian sahur. Ujung-ujungnya saya yang kena marah. Udah Sar, besok coba aja bangunin pelan-pelan. Kalau dia masih marah, ya kita lihat deh reaksinya gimana. Kalau ada yang nggak bangun, biarin aja mereka kena akibatnya sendiri. Pelan-pelan, ntar malah makin banyak yang kesiangan Rido. Nggak yakin deh cara itu bakal berhasil. Rido ada benarnya Sar. Kamu coba aja besok bawa kentongan tapi pukulnya pelan-pelan pas lewat rumah Bu Anggun. Kalau dia enggak bangun, ya salah dia sendiri, bukan salah kamu. Yang penting kamu udah jalani tugas kamu. Biarin aja Sar, toh kita cuma ronda. Urusan mereka bangun atau enggak, ya tanggung jawab mereka. Nggak usah dipikirin terlalu serius. Ya wes lah, besok saya coba bangunin pelan-pelan. Tapi kalau ada yang marah lagi, saya angkat tangan deh. Saya nggak mau jadi kambing hitam terus-terusan. Nah, itu baru keputusan yang tepat. Santai aja Sar, hidup roda nggak usah dipusingin. Yang penting semua aman dan terkendali. Sardi, kamu kenapa tadi bangunin pelan banget? Saya nggak sempat sahur gara-gara kamu. Loh, Bu Alia, Bu Anggun komplain katanya terlalu berisik. Jadi saya pelanin biar nggak keganggu. Saya nggak peduli sama komplainnya Bu Anggun. Kalau bangunin sahur itu harus keras biar kita semua bangun. Nggak semua orang bisa bangun dengan suara pelan tahu. Saya cuma ngikutin arahan Bu. Kalau saya keras-keras suaranya, nanti Bu Anggun marah lagi. Jadi saya pikir ya pelan-pelan aja biar nggak ganggu bayi Bu Anggun. Lah, terus nasib saya gimana? Saya nggak bisa bangun sahur, Sardi. Masa cuma karena Bu Anggun saya harus puasa tanpa sahur? Kamu ini kerjaannya bikin susah orang. Saya minta maaf Bu, saya nggak ada niatan bikin susah. Besok saya coba pikir lagi cara bangunin sahur biar semuanya puas. Ya sudah, asal jangan terlalu pelan lagi, Sardi. Kalau nggak ada yang bangun, kamu yang saya cari nanti. Duh, gimana sih ini? Bangunin sahur kok malah jadi ribet gini? Ingat ya Sardi, besok kalau masih kayak tadi, saya yang bakal marahin kamu lagi. Ya Bu, saya usahakan biar pas, nggak keras, nggak pelan. Yang penting semuanya bisa bangun. Harus gitu, kita ini butuh sahur, bukan nunggu bayi bangun atau enggak. Wah, Sardi, kamu kena semprot lagi ya sama Bu Aulia. Hahaha. Iya Rit, serba salah. Bu Anggun marah kalau terlalu keras, Bu Aulia marah kalau terlalu pelan. Pusing saya mikirnya. Hahaha. Ya ampun, gimana ya? Bangunin sahur aja bisa jadi masalah besar di kampung ini.
Cileha, kamu kenapa? Kok kelihatannya lesu banget sih? Sakit ya? Iya, kamu kenapa? Pucet amat kayak belum makan. Gak sahur ya? Haya, iya nih, gak sempet sahur lah. Kesiangan gak dengar suara Saldi bangunin sahur lah. Biasanya sih dia olang teh yang kentong-kentong keliling komplek. Tapi tadi malam teh, suaranya sama sekali ya. Iya bener juga. Biasanya Sardi berisik banget. Masa tadi malah gak ada suara? Loh, tadi malam saya denger kok Sardi keliling kayak biasa. Kentongannya juga ada. Apa mungkin kamu yang tidurnya terlalu nyenyak, Ci? Hah? Nyenyak? Oh, gak nyenyak ah. Tapi Wete emang tengah denger suara kentongan ah. Ya berarti memang Saldi gak keliling. Ya enggak lah, saya dengar Sardi teriak-teriak di depan rumah saya. Kamu aja yang mungkin kebangetan tidurnya, Cileha. Udah, mungkin ada miskomunikasi. Cileha, mungkin kamu lagi capek, jadi nggak dengar suaranya. Kamu pikir Oe teh bohong? Oe tahu banget kalau Saldi teh nggak keliling tadi malam. Cileha, saya nggak bilang kamu bohong, tapi saya dengar sendiri kok. Kamu nggak percaya ya terserah. Udah ah, kalau mau berantem jangan di sini. Saya mau pergi belanja. Malas dengerin orang ribut, nggak jelas. Gara-gara kamu ngeluh kemarin, Sardi jadi bangunin sahur pelan banget. Lihat kan, saya nggak sahur tadi. Lah, emangnya kamu nggak punya alarm? Orang lain juga bisa bangun sendiri tanpa suara kentongan berisik. Anak saya nangis terus kalau Sardi terlalu keras. Anak kamu nggak bakal mati cuma gara-gara nangis sebentar. Kamu aja yang lebay. Kamu bilang apa barusan? Kamu pikir gampang ngurusin bayi sambil puasa? Kamu nggak tahu rasanya. Jangan mentang-mentang punya bayi kamu seenaknya. Ini bulan puasa, semua orang juga puasa, Bu Anggun. Kamu nggak bisa ngeluh terus-terusan. Udah, jangan ribut di sini. Lagi puasa malah bikin dosa. Ini di depan warung, banyak orang liatin. Gak malu apa ribut soal sahur kayak gini? Saya nggak minta apa-apa, Bu Aulia. Saya cuma pengen anak saya bisa tidur tenang, nggak kebangun tiap malam karena suara kentongan itu. Iya, tapi karena kamu, saya jadi nggak sahur tadi. Ini bulan puasa, Bu Anggun. Sahur itu penting. Udah, mungkin kita bisa cari jalan tengah biar Sardi bangun sahurnya nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu pelan. Saya juga nggak mau ribut terus, Bu. Kalau memang ada cara biar dua-duanya bisa sama-sama enak, saya setuju. Iya, saya juga nggak mau masalah ini terus diperpanjang. Tapi Sardi harus tahu, nggak bisa terlalu pelan juga. Nah, gitu kan enak. Udahlah, kita ibu-ibu harus saling mengerti. Kalau ada masalah, ya diselesaikan baik-baik. Ramadan ini kan harusnya penuh berkah. Iya, Bu Jamila, benar. Maaf ya kalau saya terlalu emosi tadi. Iya, saya juga. Mungkin saya tadi kebawa emosi. Nah, gitu dong. Yuk kita lanjut belanja. Besok biar kita bisa bilang ke Sardi buat lebih hati-hati lagi. Gimana coba Bu Anggun komplain bilang saya terlalu keras bangunin sahur. Tapi sekarang Bu Aulia malah marah gara-gara nggak sahur. Saya serba salah. Sar, kalau saya di posisi kamu, saya pasti bingung juga. Memang kadang ibu-ibu itu susah dimengerti. Satu bilang keras, satu lagi marah karena pelan. Tapi ya mau gimana lagi, kamu harus coba cari jalan tengah biar dua-duanya nggak marah. Betul Sar, kamu harus cari solusi yang pas. Jangan sampai kampung kita jadi kacau cuma gara-gara masalah sahur. Coba deh, mungkin kamu bisa kompromi. Kayak misalnya bangunin dengan nada lebih pelan buat yang deket rumah Bu Anggun, tapi keras kalau udah jauh dari situ. Iya juga ya, mungkin bisa kayak gitu. Tapi tetap aja pasti ada yang gak suka. Sar, dalam hidup ini kamu gak bisa bikin semua orang senang. Yang penting kamu udah usaha, lakukan yang terbaik. Tapi jangan terlalu dipikirin kalau ada yang marah. Iya Pak, besok saya coba deh. Semoga aja berhasil ya. Pasti bisa Sar. Yang penting jangan sampai kamu capek sendiri mikirin mereka. Iya, bener juga ya. Yang penting saya udah usaha. Saya coba lebih hati-hati besok. Sip Sar, kamu pasti bisa. Lagi pula gak semua orang bakal ribut kalau kita udah berusaha yang terbaik. Kadang kita emang harus belajar dari pengalaman Sar. Kalau hari ini gak lancar, ya besok kita coba lagi pelan-pelan aja. Iya Pak, saya cuma pengen warga bisa bangun sahur dengan nyaman. Gak nyangka urusannya jadi serumit ini. Namanya juga hidup Sar, gak pernah lepas dari drama. Tapi ya gitu, mesti fokus sama solusi. Jangan terlalu kepikiran yang negatif. Makasih ya Rido, Pak Budi. Saya jadi lebih tenang sekarang. Semoga besok Bu Anggun gak komplain lagi. Dan Bu Aulia juga gak marah lagi. Doain aja, yang penting kamu udah punya rencana. Besok kita keliling bareng lagi Sar, biar kamu gak merasa sendirian. Kalau ada yang komplain lagi, biar saya yang hadepin. Siap Rido, nanti kamu saya traktir bakso kalau semuanya lancar. Semoga besok semuanya berjalan lancar dan gak ada lagi yang marah. Sahur, bangun Bu, bangun Pak, waktunya sahur.
Nah, gini kan enak, gak terlalu keras tapi cukup buat bangun, gak bikin sakit kepala. Alhamdulillah Bu, saya coba lebih pelan biar nggak ganggu tapi tetap bangun. Wah, Bu Aulia udah nggak marah lagi nih. Nggak sia-sia Sardi latihan lembut-lembut begini. Ya, seenggaknya malam ini saya nggak kesiangan lagi. Tapi Sardi, jangan terlalu pelan juga ya. Kalau pelan banget nanti malah nggak kedengeran. Hahaha, iya Bu, saya usahain pas aja. Nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan. Lihat kan Sar, akhirnya Bu Aulia bangun tanpa marah-marah. Iya, Alhamdulillah, semoga nggak ada yang komplain lagi. Kamu lihat tadi Sar, Bu Aulia tadi senyum puas banget. Itu tandanya kita berhasil. Hehehe, iya, gak nyangka. Ternyata cuma butuh sedikit penyesuaian aja. Ternyata gak susah-susah amat ya. Emang, yang penting kamu dengerin keluhan mereka, terus coba perbaiki. Sekarang semua jadi damai deh. Semoga besok-besok nggak ada yang protes lagi. Kayaknya cara ini pas buat semua orang. Udah pasti dong. Lagian yang penting sahur lancar tanpa gangguan. Sar, besok kamu mau cobain pakai cara yang sama lagi kan? Iya Rido, besok kita coba lagi. Kalau semuanya lancar, kita bisa bilang tugas kita selesai dengan baik. Sahur, sahur. Bangun Bu, bangun Pak. Waktunya sahur. Alhamdulillah semua lancar. Semoga ini terus bertahan sampai akhir Ramadan. Sardi, ini rumah Bu Anggun. Pelanin ya, jangan sampai bayinya nangis lagi. Sahur, sahur. Bangun Bu, bangun Pak. Waktunya sahur. Loh, kok bayi saya nggak nangis lagi? Oh, mungkin Sardi udah nggak terlalu keras. Alhamdulillah, akhirnya bisa tenang. Ini baru pas, gak terlalu berisik, tapi juga nggak terlalu pelan. Nah kan, nggak ada lagi tuh bayi nangis gara-gara kentongan kamu. Akhirnya ketemu juga ritmenya, pelan tapi nggak bikin telat sahur. Iya, aku bilang juga kan nggak perlu keras-keras. Orang pasti bangun kalau dengar suara lembut tapi jelas kayak tadi. Tapi kemarin rasanya berat banget Rido. Semua orang marah-marah, padahal saya mau bantu. Namanya juga tugas Sar. Kadang nggak semua orang paham apa yang kita lakuin. Yang penting sekarang semuanya damai. Nggak ada lagi yang ribut soal bangunin sahur. Alhamdulillah ya, akhirnya semua bisa tenang. Semoga besok-besok nggak ada lagi masalah. Amin. Semoga nggak ada yang lagi ngeluh, apalagi sampai ngajak gelut. Alhamdulillah akhirnya semuanya bisa berjalan lancar. Bu Anggun, tadi Sardi bangunin sahurnya pas ya. Alhamdulillah saya nggak kesiangan sahur kali ini. Iya, anak saya juga tadi nggak nangis lagi. Akhirnya dia bisa tidur nyenyak semalaman. Maaf ya, kemarin saya terlalu emosi. Saya nggak kepikiran kalau kamu juga kesulitan ngurus bayi di tengah sahur. Gak apa-apa Bu Aulia, saya juga minta maaf. Kemarin saya kebawa emosi juga. Saya ngerti kok, sahur itu penting. Apalagi buat orang yang puasa penuh. Kadang kita cuma butuh saling ngerti aja. Saya janji nggak bakal komplain lagi soal Sardi. Yang penting kita semua bisa sahur dan nggak ada yang keganggu. Iya, saya juga bakal lebih sabar kalau suara kentongan agak keras lagi. Gak apa-apa, asal anak saya nggak rewel terus. Yuk kita pulang dulu. Saya mau belanja buat nanti buka. Semoga sahur besok juga lancar ya. Amin, terima kasih ya Bu Aulia. Ternyata bangunin sahur ini memang seni juga ya. Harus cari cara biar semua orang puas. Gak nyangka aja, cuma urusan kentongan bisa bikin ribut. Hehehe. Nah itu dia Sar, orang kampung ini memang serba salah. Terlalu keras dibilang ganggu, terlalu pelan malah gak bangun. Yang penting sekarang kamu udah nemu cara yang pas. Gak ada lagi yang marah-marah kan? Iya Pak, saya udah ketemu solusinya. Saya bawa speaker biar suaranya lebih jelas, tapi bikin geger satu komplek. Sekarang anak Bu Anggun gak nangis lagi. Bu Aulia juga nggak kesiangan sahur. Iya, akhirnya damai juga. Padahal cuma masalah kecil, tapi bisa ributnya kayak mau perang aja. Gak nyangka ya, saya kira tugas ronda ini cuma jagain keamanan. Ternyata ada juga urusan sosial kayak begini. Tapi syukurlah, sekarang semua tenang. Kamu belajar sesuatu Sar. Kadang yang lebih sulit dari menjaga keamanan itu justru menjaga keharmonisan warga. Kamu udah belajar banyak soal itu. Yang penting sekarang kamu gak kena omel lagi Sar. Alhamdulillah Pak, setelah drama Bu Anggun dan Bu Aulia, sekarang saya lebih paham. Setiap orang punya kebutuhan yang beda-beda. Tinggal gimana kita menyesuaikannya aja. Tapi ya Sar, yang penting kamu tetap tanggung jawab sama tugas kamu. Jangan sampai kamu malah jadi bahan omongan lagi. Iya, aku paham. Besok kalau bangunin sahur, aku pastiin semua bangun tapi nggak ada yang terganggu. Udah dapet caranya kok. Bagus Sar, kalau semua petugas ronda punya pikiran kayak kamu, kampung kita pasti lebih damai.
Akhirnya kamu tidur nyenyak juga, nak. Gak ada lagi suara keras yang bikin kamu kebangun. Sardi akhirnya ngerti juga, gak perlu keras-keras, yang penting tetap bangun sahur. Kalau kayak gini dari awal, mungkin aku gak perlu marah-marah. Seandainya Sardi dari awal begini, pasti kita semua bisa tidur nyenyak tiap malam. Aku mungkin terlalu keras waktu itu, tapi syukurlah semua udah beres sekarang. Tapi ya sudahlah, syukurlah semuanya sudah beres. Maafin ibu ya, nak. Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Sekarang kita bisa tidur tenang. Semua ini gara-gara aku terlalu cepat marah. Kasihan Sardi, dia cuma berusaha, tapi aku juga capek. Bayi ini butuh tidur. Kalau bukan karena Sardi, mungkin aku masih ribut sama Bu Aulia sekarang. Beruntung dia akhirnya ngerti juga bahwa nggak semua bisa dipaksakan sesuai keinginan. Terkadang kita harus mengalah ya, karena nggak mungkin semua orang bisa kita atur. Tapi ini pelajaran buatku, harus lebih sabar. Dan kayaknya aku harus ucapin makasih buat Sardi besok. Akhirnya Ramadan tahun ini berakhir damai. Nggak ada lagi yang marah-marah. Tugas bangunin sahur selesai. Nggak perlu denger Bu Anggun dan Bu Aulia ribut lagi. Sardi, terima kasih ya. Ramadan tahun ini tenang banget. Bayi saya nggak kebangun lagi karena suara keras. Iya Bu, saya belajar pelan-pelan biar semua puas. Saya juga mau minta maaf Sardi, kemarin saya terlalu emosi gara-gara nggak sahur. Saya langsung marah-marah, tapi sekarang semuanya lancar. Nggak apa-apa Bu, yang penting sekarang semua udah damai. Sardi, ini untuk kamu berbuka. Kamu udah capek-capek bangunin kami sahur tiap hari. Udah sepantasnya kami kasih kamu sesuatu buat berbuka puasa. Iya Sardi, kamu hebat. Bahkan nggak bangun sahur kalau nggak ada kamu. Makasih ya. Ini buat buka puasa, semoga berkah Sardi. Waduh, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Saya nggak nyangka bisa dapat perhatian kayak gini. Aduh, jadi malu. Saya kan cuma menjalankan tugas. Tugas kamu tuh besar, Sar. Kalau kamu nggak bangunin sahur, kita mungkin pada telat terus. Betul Sar, yang penting kamu udah usaha keras buat bangunin semua orang dengan baik. Waduh, saya bersyukur banget bisa bantu semua orang di sini. Lihat aja tahun depan, pasti kamu ditugasin lagi, Sar. Nggak masalah Bu, saya siap.